Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 11 Juni berjudul Perubahan Kodrat. Kekristenan pada dasarnya adalah jalan hidup, yaitu bagaimana menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Jalan hidup orang-orang yang mengalami perubahan hidup untuk bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah. Hanya orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah yang bisa menjadi anak-anak Allah. Kehidupan anak Allah yang sesungguhnya telah diperagakan oleh Yesus ketika mengenakan tubuh daging seperti manusia pada umumnya, ya. Sekitar 2000 tahun yang lalu, ya. Seperti manusia pada umumnya sekitar 2000 tahun lalu. Yesus adalah model kehidupan anak Allah yang harus dimiliki setiap orang percaya. Dengan demikian, kekristenan pada dasarnya adalah menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Yesus. Itulah sebabnya firman Allah mengatakan agar orang percaya menjadi serupa dengan Yesus, atau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus di sini berarti nurani seperti yang ada pada Yesus, yang juga sama dengan memiliki cara berpikir seperti Yesus. Kalau cara berpikir seseorang sama seperti Yesus, maka segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Kehidupan orang percaya yang semakin serupa dengan Yesus adalah kehidupan manusia yang mengalami perubahan dari manusia yang masih mengenakan kodrat dosa beralih dengan mengenakan kodrat ilahi. Kehidupan manusia yang berkodrat ilahi adalah kehidupan yang luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Ini berarti kehidupan orang yang berkodrat ilahi adalah kehidupan orang yang hasratnya bukan lagi pada pemuasan diri sendiri, baik nafsu daging maupun jiwanya yang rusak. Ya. Manusia yang tidak berkodrat ilahi masih berkodrat dosa, bukan berarti pasti menjadi manusia biadab yang selalu melanggar hukum moral umum. Berkodrat dosa berarti keadaan di mana seseorang tidak dapat memiliki ketepatan bertindak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi berkodrat dosa berarti keadaan di mana seseorang tidak dapat memiliki ketepatan bertindak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang masih berkodrat dosa bukan berarti pasti tidak hidup santun di mata manusia di tengah-tengah masyarakat, saudaraku. Ya, mereka masih bisa hidup santun di mata masyarakat, bahkan bisa beragama dengan saleh. Ya, dalam hal ini keadaan orang yang telah jatuh dalam dosa bukan berarti pasti tidak bermoral, baik dalam pandangan agama dan manusia. Mereka masih sangat bisa bermoral baik dalam pandangan agama dan manusia, tetapi tidak dalam standar baik menurut gambar dan rupa Allah. Kalau orang Kristen tidak memahami kebenaran ini, saudara, mereka merasa puas dengan hidup keberagamaan yang bermoral baik di mata manusia, tetapi tidak berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Banyak orang Kristen terkunci dalam kebodohan tersebut, saudara. Ironisnya mereka tidak menyadari hal itu sama sekali. Berkodrat ilahi artinya kehidupan yang keinginannya hanya untuk melakukan kehendak Bapa secara tepat dan mengerjakan tugas atau pekerjaan yang Bapa berikan kepada masing-masing orang percaya. Inilah prinsip hidup yang dikenakan Yesus, yang tulis dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Orang percaya yang berkodrat ilahi berarti menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi kekristenan adalah perjalanan hidup untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi kekristenan adalah perjalanan hidup untuk menemukan kemuliaan Allah yang hilang, atau menemukan kembali kualitas kehidupan seperti yang dirancang Allah. Memang pada mulanya Allah merancang manusia berkeadaan segambar dan serupa dengan dirinya, saudara. Keadaan ini adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemuliaan Allah. Kualitas kehidupan seperti ini yang gagal dicapai oleh Adam, tetapi kemudian hari berhasil dicapai oleh Yesus, saudaraku.
Kualitas kehidupan seperti ini gagal dicapai oleh Adam, tapi Yesus berhasil mencapainya. Kehidupan dengan kemuliaan Allah dikenakan oleh Yesus, yaitu selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya. Yohanes menyaksikan kemuliaan kehidupan anak Allah, dan ia tulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, ya, berkata, kami telah melihat kemuliaan itu. Kehidupan mengenakan kodrat ilahi adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dan menyukakan hati Allah. Inilah yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa. Allah menginginkan karya agungnya, yaitu manusia bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan dirinya. Hanya hal ini yang bisa memuaskan hati Allah. Dengan demikian manusia dapat memuliakan Allah kalau bisa segambar serupa dengan Allah. Segala sesuatu pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah Bapa, yang juga berarti untuk kesukaan, kesenangan, dan kepuasan hati Allah Bapa. Inilah inti dari maksud keselamatan yang diberikan oleh Allah, saudaraku. Dengan hal ini, pelayanan adalah usaha dengan segala perjuangan untuk mengubah manusia yang belum berkodrat ilahi menjadi seorang yang berkodrat ilahi, dan terus-menerus mengalami pembaruan untuk semakin sempurna seperti Bapa. Kegiatan pelayanan yang menghasilkan atau membuahkan pertobatan seseorang dengan standar pertobatan yang benar, yaitu mengubah manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi sesuai dengan rancangan Allah semula, maka dapat membuat malaikat di surga bersorak-sorai, saudaraku. Ini baru membuat malaikat di surga bersorak-sorai. Jadi bukan hanya menjadi anggota gereja lalu malaikat di surga bersorak-sorai, tapi yang benar-benar mengalami perubahan kodrat. Dan hal ini benar-benar dapat memuaskan hati Allah, menghirangkan hati Allah. Betapa bernilainya pelayanan seperti ini, pelayanan yang mengubah kodrat itu. Tentu saja sebelum masuk pelayanan kualitas ini, seorang pelayan Tuhan mutlak harus terlebih dahulu mengalami perubahan hidup sesuai dengan standar Allah, yaitu perubahan kodrat tersebut. Jadi hanya hamba Tuhan yang benar-benar mengalami perubahan berkodrat ilahi yang dapat melayani Tuhan dengan baik dan benar-benar menjadi kesukaan hati Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.